1 tambah 1 tambah 1 bukan menjadi 4, tapi bisa 40. Tapi kenapa harus ada provokator ya Pak? Kita ngomong ke diri sendiri bahwa kita great nih itu kan. Tapi kan kita kan harus membuktikan bahwa kita great. Kenapa kita harus memperingati Hari Bumi? Hai Great People, selamat datang kembali di Great Podcast, Touching Your Mind. Touching Your Mind. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai Earth Day ya. Jadi kebetulan topik yang diangkat di bulan Mei di tahun 2021 ini untuk budaya kita ya, untuk culture kita itu adalah Hari Bumi. Nah, jadi hari ini kita akan membahas bagaimana penerapan CSR dan juga EHS di lingkup perusahaan kita tercinta ini, dan juga nanti kita akan membahas kontribusi yang secara nyata dalam aspek individu ya, di dalam diri kita pribadi masing-masing itu seperti apa sih? Nah, itu yang akan kita bahas pada hari ini. Kita hari ini akan kedatangan sosok yang sangat spesial dan juga teman-teman pastinya sudah kenal semua ya. Yang itu adalah Bapak Edi Sarwono. Oke. Selamat pagi. Kita bisa luar biasa. Oke, betul. Dan juga Pak Edi didampingi oleh Bapak Arso Riyadi. Oke, selamat pagi Bapak Arso. Kalau tadi semangat pagi di UT, kalau di BP, Bina Pertiwi, Trust Us, We Are Great. Wah, luar biasa nih. Kolaborasi ya Bapak ya, hari ini kita ya Bapak ya. Apa kabar Bapak? Sehat Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Gembira, baik. sehat. Wah, itu yang paling penting teman-teman ya. Gembira ya Pak. Gembira selalu. Gembira selalu. Di mana hati yang bahagia, di situ memberikan energi positif untuk sekeliling. Itu dia, betul Pak. Itu yang paling penting ya teman-teman ya. Oke, baik. Pak Arso juga apa kabar Bapak? Sehat juga saya. Sehat Bapak. Oke, pastinya gembira juga Bapak. Juga. Apalagi udah kedatangan Pak Edi Sarwono. Kenal loh. Ini di studio podcastnya BP ya Bapak BP. Ya. Luar biasa studio podcast. Congratulations untuk BP. Iya Bapak. Terima kasih banyak Bapak atas supportnya Bapak. Dan juga terima kasih banyak telah hadir di sini Bapak ya. Ini suatu kehormatan juga Bapak. Mungkin ini awal ya Pak, tapi nanti mungkin ada program-program selanjutnya yang kita bisa ngobrol lebih dalam lagi ya Pak ya. Welcome. Iya, welcome. Oke, baik Pak Edi. Nah, ini teman-teman kalau aku lihat perjalanan karirnya Bapak ya, gitu ya, kalau di bidang dalam karirnya di lingkup Astra Group gitu ya Pak ya. Ternyata Bapak perjalanannya cukup panjang sekali gitu Pak, dari tahun 1991 betul ya Pak ya? Iya, saya diangkat karyawan Agustus 91. Wow, oke 91 berarti kalau dihitung sampai dengan sekarang 30 tahun. 30 tahun. Agustus nanti. Agustus besok, wah bulet ya Pak ya, 30 ya Pak. Ini teman-teman milenial bisa sampai angka 30 nggak Pak ya di Astra Group? Atau mereka menganggap ini siapa sih? Ini kolonial siapa ini gitu ya? Milenial itu biasanya kalau 45 tahun udah bisa ya. Nah itu dia sih Pak. Tantangannya teman-teman HC, apalagi di rekrutmen ya Pak. Itu dia Pak, ngomongin masalah masa kerja gitu ya Pak. Ya. Itu dia, harapannya teman-teman juga bisa berkontribusi nyata ya. Kita punya jiwa apa ya Pak ya, jiwa berkontribusi nyata terhadap ke perusahaan gitu ya Pak ya. Jiwa muda, jiwa dinamik yang selalu memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara. Itu harus ada di setiap insan ahimse. Waduh, betul Pak, itu dia Pak. Tercermin juga di value kita pastinya Pak ya, di visi misi juga ya Pak ya. Betul. Makanya BP punya value corporate culture great kan? Ya. Itu salah satu esensinya adalah memberikan kontribusi nyata untuk pembangunan Indonesia yang kita cintai. Jadi jangan fokus hanya di diri sendiri, tapi udah mulai keluar nih. Keluar ya Pak ya. Keluar lingkungan itu. Ya mungkin ya step by step kita ngarah ke sana. Betul, itu dia Pak. Customer dulu kan pertama kan kita harus rasakan bahwa internal kita ngerasa kita great kan customer. Habis itu nanti kalau sudah ya kan arahnya ke arah lingkungan juga merasakan juga. Betul, itu dia Pak. Wah nanti bisa nih Pak sharing-sharing banyak ya Pak. Bagaimana kita penerapan dari sudut pandang perusahaan ya Pak ya. Kita tetap berkontribusi nyata ke lingkungan masyarakat gitu ya. Dan juga ya stakeholder kita semuanya ya Pak ya. Tapi jangan dibuat berat.
Itu indah menyenangkan. Nah, pembicaraan terlalu serius nanti. Iya. Para milenial ngomong ini apa lagi ya, kaum kolonial ngomong apa lagi ini. Iya Pak, betul Pak. Tawaran kerjaan lagi nih Pak. Iya, benar. Waduh. Tapi terima kasih undangannya karena dengan demikian saya juga belajar kok. Dengan diajak dialog dengan Pak Arso, teman-teman BP semua, apalagi untuk di podcast, bukan hanya sekedar saya bercerita, tapi saya juga belajar sesuatu mengenai Bina Pertiwi, mengenai budaya Bina Pertiwi, mengenai anak-anak muda Bina Pertiwi ya. Itu yang saya rasakan. Oke, baik Pak. Tadi balik lagi nih Pak ya ke perjalanan karirnya Pak Edi sendiri nih. Ya. Bapak pun juga awalnya kan bidangnya teknik ya Pak ya. Betul, mechanical engineer. Mechanical engineer. Teknik mesin ya. Teknik mesin. Oke, nah terus kemudian sampai dengan kurang lebih tahun 98 ya Pak. 98 ya. November, oke. Diberi tantangan dan kepercayaan yang lain pada saat kita di Indonesia menghadapi krisis moneter yang luar biasa hebat pada waktu itu. Oke. Ini di bidang apa Bapak? Kalau dulu saya masuk itu kan di Technology Development Division. Itu seperti Research and Development-nya yang dimiliki oleh Astra dan dipusatkan di Astra International. Terus seiring dengan waktu maka biasanya bergerak di bidang hardware engineering. Dan saya waktu itu menekunin proses engineering. Terus seiring dengan waktu akhirnya karena beberapa kali Indonesia juga mengalami up and down ekonomi, berubah fungsi mulai dari hardware ke arah software engineering. It means bahwa Technology Development Division bertransformasi pernah menjadi Astra Consulting Services dan terakhir menjadi Efficiency Division, di mana tugasnya seperti internal consultant untuk grup Astra, meningkatkan kinerja perusahaan-perusahaan yang ada di grup Astra. Oke, grup ya Pak ya. Di grup Astra, di seluruh lini bisnis yang Astra miliki, kita tuh anak-anak muda, ada berapa ya, 80 engineer yang paling tinggi pada waktu itu. Akhirnya kita transformasi masuk kepada software engineering. It means itu larinya kepada productivity dan lain sebagainya. Kenapa saya bisa masuk Astra, sedikit cuplikan, karena pada waktu itu Astra membuat proyek mobil listrik. Teman-teman bisa bayangkan pada tahun 91 Astra itu sudah punya idealisme mengenai mobil listrik. Dan ini sedikit ya, nggak apa-apa. Dan waktu itu diberi kerjasama dengan pemerintah Swiss untuk membuat 2 kendaraan listrik yang prototipenya persis sama antara yang di Swiss dan di Indonesia. Dan itulah sebabnya direkrut banyak engineer muda, di antaranya saya pada waktu itu. Dan alhamdulillah tahun 92 akhir jadilah mobil itu. Saya mengatakan 99,9% itu engineer muda Indonesia yang garap. Kita dibimbing oleh satu technical expert dari Swiss namanya Karl, yang membimbing kita bagaimana merubah dari Daihatsu hatchback pada waktu itu, Daihatsu Winner base-nya, menjadi mobil listrik. Jadi kita menggunakan motor listrik dari India, aki dari GS Baterai pada waktu itu. Kita harus mendesain ulang mengenai suspension, harus membuat mengenai shock absorbernya, pernya dan lain sebagainya, kita desain ulang termasuk elektrikalnya. Dan murni itu oleh kami anak-anak Indonesia. Dan sudah jadi, kita sempat melakukan tes itu di sirkuit Ancol pada waktu itu. Kecepatan maksimal bisa 65 km per jam. Tapi teknologi baterai pada waktu itu memang belum maksimal, sehingga pasti durasi penggunaannya dari reliability dan sebagainya tidak sebagus yang sekarang dengan teknologi lithium ion dan sebagainya. Tapi apapun kita bangga. Hanya kita memang mungkin jauh di depan dari 30 tahun yang lalu, jauh di depan dari market dan industri, maka akhirnya proyek itu di turn down karena tidak disetujui oleh prinsipal menggunakan basis Daihatsu, dan proyek itu ditutup dan mobil itu dikembalikan ke Swiss karena dibiayai oleh pemerintah Swiss. Sehingga akhirnya kami yang bergelut di bidang hardware engineering diminta bertransformasi untuk masuk ke dalam software engineering activity, which itu larinya kepada bagaimana production management, productivity di pabrik,
dan lain sebagainya. Itu sebabnya transformasi pertama yang kami alami adalah bagaimana bergulat dari idealisme seorang engineer yang senang utak-atik menjadi utak-atik barang engineering base gitu, tapi saya belum mengatakan rocket science lah pada waktu itu. Akhirnya masuk ke dalam manajemen productivity, manajemen pabrik, inbound, outbound, logistik dan sebagainya. Itu tahun 93 transformasinya menjadi Astra Consulting Services, dan visit akhirnya berubah menjadi Efficiency Division. Dan pada saat krisis semuanya dilihat karena divisi kami adalah cost center, dan yang kita sedih adalah pada waktu itu Astra harus lay-off sekitar 25.000 karyawannya. Saya ada keberuntungan karena mungkin masih muda dianggapnya begitu. Tapi ya itu tadi dikasih tanggung jawab, dikasih tantangan baru untuk menghandle bidang lingkungan K3 dan ditambah security pada waktu itu. Oke, itu di tahun 98 ya Bapak bulan ya. November saya ingat banget. Karena setelah momen-momen yang bersejarah gitu terus ada tantangan seperti itu. Saya juga nggak tahu tapi kenapa saya dikasih tanggung jawab, tapi ya tes Astra kita harus siap sedia terhadap tantangan dan kita harus lakukan. Jadi saya cepat belajar Pak Edi waktu itu. Berarti kan artinya itu dunia baru. Dunia baru ya Pak dunia baru karena saya juga nggak, tapi ya sebagai engineer alhamdulillah mungkin kita dapat pelajaran atau tantangan untuk selalu berpikir harus cepat, harus bertindak cepat dan sebagainya, sehingga ya kita harus melaksanakan misi itu. Saya akhirnya berkecimpung banyak di environment health safety, terus security at that time. Terus pada akhirnya tahun 2004 sebelum adanya suatu rame-rame mengenai social responsibility dan sebagainya, kita sudah mengimplementasikan atau social responsibility kita mulai secara corporate di Astra dengan suatu frame khusus gitu ya. Itu sebab karena saya juga nggak ngerti apa-apa, pada waktu ditugasin itu tahun 99 kami declare, saya kumpulkan teman-teman muda di Astra harus punya sesuatu nih. Itu sebabnya terus Astra Green Company kita declare pada waktu itu, dan saya mengumpulkan teman-teman di grup Astra untuk ayo kita buat dong standar lingkungan. Bayangkan pada waktu itu krisis, tetapi kita harus memiliki idealisme bagaimana Astra sebagai salah satu miniatur Indonesia dan miniatur industri yang kompleks di Indonesia harus memberikan contoh dan memberikan nilai tambah. Itu sebabnya sebelumnya nggak ada ya betul Pak? Belum ada. Pada saat krisis itu, dan saya terus terang didukung oleh almarhum Pak Michael Darmawan Ruslim serta Pak Budi Setia Dharma. Karena saya reportnya kepada Pak Michael Darmawan Ruslim dan Pak Arif Istanto sebagai Chief Corporate, sedangkan Pak Budi Setia Dharma sebagai VP pada waktu itu di bawah Bu Rini bertanggung jawab untuk kontrol budget. Dan kalau saya nggak dikasih budget, saya pasti nggak jalan. Jadi saya pertanggungjawabkan, Pak saya minta khusus sekian ratus juta, kita harus kembangkan standar ini. Dan saya akan kembalikan dalam setahun. Jadilah buku standar Astra Green Company yang kita akhirnya jual di Gramedia dan dicari orang pada waktu itu. Dan sebelum Desember saya kembalikan uang sebesar 30% lebih tinggi daripada waktu saya budget dapat. That's my konsekuensi yang saya tunjukkan. Dan akhirnya Astra Green Company diimplementasikan sebagai standar dan menjadi salah satu referensi. Saya nggak tahu yang sekarang harapannya tetap digunakan karena sektornya kan banyak, ada otomotif, keuangan dan sebagainya. Dan pertumbuhannya itu diikuti tahun 2004 di mana akhirnya kami di Astra mengeluarkan Astra Friendly Company sebagai bagian dari standar bagaimana sebuah perusahaan di Astra itu harus being a friend gitu, dan ramah terhadap sekelilingnya. Jangan sampai kita itu ada di operation tapi berjarak dengan masyarakat karena kita tersebar di Indonesia. Makanya namanya Astra Friendly Company itu, yang mana spiritnya itu mengacu sebetulnya kepada ISO 24000 mengenai bagaimana implementasi social responsibility dalam suatu korporasi. Dan alhamdulillah sampai sekarang itu masih juga dipakai bagian. juga ya Pak. Cuman yang masalahnya adalah bagaimana filosofi itu
diimplementasikan bukan hanya sekedar fully the compliance spirit atau masalah pemenuhan standar saja, tetapi atau cuma dokumentasi aja nih, Pak. Tapi bagaimana memberikan arti itu bagi dia, company Pak. untuk dan kehidupan. Betul. Itu sedikit cerita mengenai perjalanannya. Tapi Pak, yang buat bukan saya hanya mengumpulkan. Makanya saya sebut diri saya provokator. Saya kumpulkan teman-teman karena yang ahli mereka. Jadi kita beruntung loh jadi sejarah AGC AFC itu kita baru tahu sekarang. Iya betul, Pak. Padahal kita baru belajar itu AGC AFC itu apa. Jadi sebenarnya kalau nggak ada provokator saat itu ya Pak, nggak ada Pak Edi mungkin juga nggak jadi ya Pak ya. As a leader mungkin ya Pak. orang lain yang akan melakukan. Tapi saya bangga nih Pak, maksudnya Pak Edi itu sering menciptakan sesuatu yang kadang-kadang itu ya orang lain kadang-kadang untuk membangun itu kan berat Pak ya. Membangun sesuatu yang baru itu kan berat. Apalagi itu kan satu ide baru juga itu, dan memang diperlukan oleh apalagi Astra yang perusahaan yang sangat gede, besar itu kan. Memang yang hal-hal kayak begitu yang memang harus ada gitu buat guidance buat kita. Pak Arso, bersyukurlah kita yang bekerja di grup Astra. Karena sebetulnya sesuatu yang berat kalau kita kolaborasikan itu menjadi ringan Pak Arso. Yang pertama adalah kita sangat bersyukur di Astra itu para leader kita sangat open mind. At that time maupun sampai dengan sekarang sangat open mind. Bayangkan pada waktu krisis moneter orang sedang berhemat, kita mikir apalagi nih standar lingkungan gini. Orang kan pasti mikirnya survival. Betul. Tapi kita ngomong Pak, ini bagus dan ini penting untuk masa depan. Kebetulan pada waktu itu Astra sedang dijual kepada pihak lain dan banyak sekali due diligence yang saya harus respon dari luar. Dan banyak sekali isu-isu lingkungan pada waktu itu sudah diangkat. Kalau mau membeli Astra, dari itu saya ekstrak, saya sampaikan kepada board, this is the evidence bahwa lingkungan itu menjadi one of the biggest and strategic issue from now and the future. So pentingnya LK3 dan lingkungan. Dan alhamdulillah didengar, itu keuntungan di Astra. Nomor 2, kita punya narasumber yang luar biasa. Astra itu kaya terhadap kompetensi dan people yang berkualitas. Tinggal masalahnya mau nggak kita gathering informasinya, kita rangkul dan teman-teman tuh mudah kok. Kalau dirangkul mereka tuh akan sangat senang dan dengan senang hati selama ini untuk kepentingan Astra Group, untuk kepentingan negara, teman-teman tuh nggak ada hitung-hitungan. Itu yang saya rasakan pada waktu itu dan sampai sekarang saya melihat khususnya di AMC spirit itu sangat kuat. Betul. Itu Pak Arso. Betul. Dukungan leader ya penting banget juga ya. Maksudnya leadernya punya open mind itu. Open mind dan mau panjang, jangka panjang itu yang juga. saya tadi katakan. Sangat penting itu. Iya. Karena saya tahu Pak sekarang Astra pun juga punya program Satu Indonesia Award itu loh Pak. Ini kalau nggak salah udah jalan ke tahun ke-10 di mana mereka juga menggandeng beberapa anak-anak milenial sih Pak pada umumnya yang mereka punya kontribusi nyata terhadap lingkungan juga. Nah, misalnya punya program pengembangan VCO atau mungkin ada beberapa terkait dengan sampah dan yang lain-lain itu dijadikan sebagai narasumber dan akhirnya dikasih awarding juga ya Pak ya. Itu sebetulnya gini loh. Astra ingin memberikan bukti nyata bahwa kalau tadi saya bicara mengenai kapasitas SDM internal. Astra tuh melihat Indonesia tuh kaya juga dengan anak muda yang hebat. Yang tanpa pamrih dengan tulus ikhlasnya dia memberikan kontribusi nyata untuk bangsanya. Satu Indonesia itu memberikan wadah itu dengan harapan stakeholder yang ada atau seluruh anak bangsa ini melihat dan jangan hanya melihat, ada yang meniru dan ada yang mau ngajak kolaborasi. Sehingga terjadilah snowball effect yang ada di masyarakat ini. Itu harapannya sebetulnya dengan Satu Indonesia Award ataupun Satu Indonesia program yang dijalankan. Gitu. Oke. Menarik sih Pak. Dan itu yang BP lakukan sekarang dengan Grid kan. Tinggal masalahnya apakah spirit itu antara di atas sampai dengan di bawah sama sikapnya. Itu yang sedang kita sama-sama bentuk ya Pak Arso sama-sama di sini. Sama-sama kita bangun sama-sama lah itu karena kan nggak mungkin juga dari manajemen aja kan kita juga membangkitkan semangatnya dulu, awarenessnya dulu kan yang penting itu kan. Kalau misalnya kita dorong nggak mau kan susah juga kan. Jadi kita harus gimana sama-sama nih, yang penting
punya pola pikir yang sama, awareness-nya yang penting itu tuh. Karena membangun awareness itu kan paling sulit itu. Iya, betul. Itu dia. Kalau udah dari dalam itu kan enak tuh. Jadi kalau dorong gerak ya Pak sendiri jadinya kalau didorong dari luar tuh nggak jalan, susah. Jadi kuncinya itu adalah kontrol diri dan kesadaran diri. Kesadaran diri. That's the key. Kenapa kita ini pesan untuk teman-teman muda BP juga. Pak Arso, Pak Mahmudi, saya, Pak Ofran semua itu adalah pegawai. Di mana kita semua memiliki batas untuk pensiun karena by regulation. Yeah. Siapa penerusnya? Teman-teman muda semuanya. Sehingga lihatlah ke depan, bukan hanya sekarang, tapi lihatlah ke depan apa yang bisa kita lakukan yang terbaik, lakukanlah yang terbaik. Itu yang di Catur Dharma keluarlah yang namanya Strive for Excellence. Kasih tugas jangan tanggung-tanggung. Jalankan. Berikan nilai tambah kepada tugas tersebut sehingga kemanfaatannya bagi organisasi, bagi timnya, bagi dirinya dan bagi masyarakatnya atau stakeholdernya itu betul-betul terasa. Yeah. Nah itu yang esensi Astra Family Company salah satu isinya itu adalah itu sebetulnya. Memberikan kemanfaatan bagi kehidupan. Kehidupan ya Pak ya. Not only business loh, karena bisnis itu pendek. Sekarang, gini deh, kenapa kita menganggap bahwa Astra itu memberikan strategi 3P. Ada portfolio, ada people dan public contribution. Betul. Sekarang saya tanya Pak Arso, Ning dan teman-teman semua, untuk menjatuhkan Astra dalam sekejap di dalam bisnis portfolio, mudah atau susah? Menjatuhkan atau mengalahkan portfolio bisnis bisa jadi contoh ada BP lah, mau menjatuhkan BP, mengalahkan BP atau membuat itu BP menjadi kalang kabut, itu mudah apa susah dalam konteks bisnis? Bisa Pak, kalau kompetitornya punya teknologi yang lebih canggih. Butuh waktu berapa lama? 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun? More than 1 tahun. More than sih Pak. Oke. Tapi kalau menjatuhkan BP dalam isu public contribution dalam 1-2 hari hilang, selesai. Itu pentingnya public. Contoh, BP itu menjual barang yang mencemari lingkungan. Oke. Dibuktikan dengan studi begini. Emang ada orang langsung beli BP? Orang nggak dengan kondisi kesadaran masyarakat sekarang akan terhenyak, oh demikiankah? Betul. Berbahayanyakah produk ini? Mau beli? Oh wait, gitu kan? So teman-teman kebayang bahwa portfolio people and public itu harus dijadikan satu, karena kalau kita tidak manage lingkungan di mana kita tumbuh, pasar yang ada itu adalah bagian keluarga kita, customer itu keluarga kita. Betul. Kalau kita nggak memanage isu ini, maka dalam sekejap isu Astra jualan mobil itu mencemari lingkungan. Ya kan, betul. Membuat udara panas. Emang orang langsung oke, gitu kan, kaget kan. Tapi mengalahkan itu lama, pakai taktik strategi panjang. Tapi dengan isu-isu kayak gitu cepat sekali. Cepat banget ya Pak ya. Ingat kasusnya Gulf Teluk Meksiko. Itu Beyond Petroleum dalam sekejap hilang sekian miliar US dollar, 2 miliar US dollar. Bottom line-nya berapa Pak? Ya kan, langsung CEO-nya selesai itu. Untung aja dia begitu kuatnya sehingga perusahaan itu masih eksis berdiri. Betul. Jadi zaman sekarang tidak lagi kita hanya bisa mengandalkan portofolio strategi bisnis semata ataukah kata dimiliki orang-orang yang handal. Tidak cukup. Kita harus juga ikuti bagaimana kemanfaatan keberadaan kita, keberadaan produk kita, keberadaan manusia kita, keberadaan company kita untuk kebaikan di lingkungan. Di lingkungan, betul. Itu sebabnya di Astra Green Company itu kan ada pilarnya. Ya kan, dari strategik, dari produknya, dari prosesnya, dari people-nya. Pelaksanaannya. Karena integratednya adalah adakah perusahaan ini dengan manusia di dalamnya dan produk-produknya memberikan kemanfaatan untuk kebaikan umat. Betul, ya. Saya jadi keinget sih Pak, ini saya jujur ya Pak, ketika awal apply nih Pak ke UT Group, gitu ya. Ketika saya tahu alat berat,
memang dulu sih Pak stigma ya Pak ya, mungkin bisa jadi stigma dari masyarakat adalah alat berat ini tuh kecenderungannya ada alat perusak lingkungan. Karena kebanyakan kita geraknya kan pengolahan tanah ya Pak ya. Entah misalnya eksploitasi atau mungkin ya pengolahan tanah apapun gitu. Jadi akhirnya stigma yang muncul di masyarakat tuh seperti itu Pak. Tapi akhirnya agak berbeda ketika saya sudah masuk join di dalam. Oh benar tadi yang Pak Edi dan Pak Arso juga sampaikan ya. Banyak banget ternyata program-program kita juga yang tetap bisa menjaga sustainability ini ya Pak. Karena tadi betul tidak hanya sebatas putus jual langsung dalam jangka pendek. Tapi jangka panjang kita tetap bisa memberikan kontribusi yang tetap berjalan terus-terusan sampai jangka panjang gitu. Itu sih Pak, itu stigma yang mungkin sampai sekarang pun aku rasa di setiap teman-teman pun juga mungkin masih ada nih Pak gitu. Nah mungkin gimana ya Pak caranya kita di lingkup AHMC ya Pak ya jatuhnya ya. Ini bisa membangun awareness itu sih Pak. Mungkin ini nanti arahnya untuk teman-teman milenial ya gitu di luar sana. Gini, nanti Pak Arso bisa tambahkan karena ini ada kaitannya dengan filosofi kenapa saya bekerja di Bina Pertiwi dan kenapa saya bekerja di AHMC atau di Astra. Yeah. Dalam perspektif human capital di dalam rekrutmen khususnya selalu salah satu aspek yang penting selalu kita lihat di dalam profiling. Orang yang akan masuk ke kita atau join, mereka paham dirinya enggak? Satu. Okay. Kedua, mereka mengerti arti tujuan hidupnya enggak? Kalau dua ini tidak dimiliki kesadaran ini, maka jangan berpikir mengenai great value-nya BP, mengenai solution-nya United Tractors. Forget it. Karena insan yang masuk nggak ngerti dirinya, bagaimana dia mau bisa blur dan membangun kesatuan dengan organisasi di mana dia bekerja. Itu sebabnya prerequisite requirement mandatory yang harus dilihat oleh human capital adalah dua itu. Oke. Nah, itu mencerminkan apa? Karakter sebetulnya. Orang itu punya karakter apa tidak? Kalau nggak punya karakter, nggak punya pijakan, bagaimana mau menjadi agent kebaikan Bina Pertiwi, agent kebaikan Yuti dengan filosofi nggak akan terjadi. Jadi dimulai dari filter itu dulu dilihatnya. Nah begitu masuk, Pak Arso dulu pernah bersama-sama saya membangun suatu company outsourcing yang sekarang sudah sangat besar sekali. Salah satunya Kamaju. Ingat ya pada waktu dulu. Bagaimana memilih orang, mendidik sampai menanamkan nilai-nilai. Nah, dua kesadaran ini harus disatukan. Kesadaran manajemen dengan mewakili merepresentasikan organisasi, termasuk budaya serta strateginya, supaya bisa blend dengan individual yang matang, dewasa, berkarakter untuk mereka tahu dan tanda petik menikah, menjalani kehidupan bersama di dalam perusahaan ini untuk mencapai mimpi idealisme bersama di Bina Pertiwi. Sebagai contoh kalau saya di Bina Pertiwi sekarang. Karena orang itu tetap harus menjadi dirinya sendiri pada saat dia berkarya di Bina Pertiwi dengan value grade-nya sekarang. Memberikan nilai tambah. Grade itu kan meaning-nya sangat dalam dan sangat panjang untuk menjamin keberlangsungan hidup. Sorry, ini bukan rocket science, tetapi saya harus ngomong seperti ini. Individual kita hidup untuk apa sih? Panjang umur, panjang ini semuanya selalu begitu. Kenapa sih? Sustainability sebetulnya. Hidup yang berkelanjutan. Company didirikan juga untuk hidup berkelanjutan. Maka ini harus dempet nih. Harus jadi satu. Perkawinan ini harus disadari oleh kedua belah pihak. Yang manajemen itu merangkul. Betul. Ya, generasi yang masuk ke organisasi maupun membina yang sudah ada, yang akan masuk sadar saya begini, company begitu. Tujuan kita sama enggak? Oke, kalau sama aku akan kolaborasi menikah nih dengan tanda tangan perjanjian kerja dan sebagainya. Nah, begitu jalan mau kemana arahnya sama-sama harus dipahami. Itu sebabnya Pak Mahmudi, Pak Arso banyak komunikasi, ada podcast, ada forum untuk review cabang. Itu sebetulnya adalah menyamakan bahasa mau kemana nih perusahaan ini atau kapal ini bergerak. Itu sebabnya komunikasi itu sangat penting di dalam ini. Nah, saya tarik lebih gede lagi. Kehidupan. Kenapa temanya sekarang bumi katakanlah?
teman-teman, kita hidup mungkin ada urusan 100 tahun itu sudah alhamdulillah. Tapi bumi kita itu kan bergerak, berjalan terus dan akan panjang. Yeah. Pertanyaannya, tanggung jawab kita itu mau sekarang saja sampai kita 100 tahun umur atau anak cucu kita juga kita pikirin. Yeah. Yuti tadi dikatakan eksploitasi, eksplorasi bumi dan lain sebagainya. Itu sebabnya di dalam kebijakan kita baik itu di PAMA maupun mining industry kita ada yang namanya rehabilitasi. Betul. Kita harus spend dana untuk mengembalikan fungsi tanahnya lagi. Tanah dan alam ini supaya bisa digunakan untuk nextnya. Itu dan itu ada di dalam undang-undang untuk kewajiban kita. Mengapa kita mikir bukan untuk kita sekarang? Bukan hanya untuk supaya direksi tercapai KPI-nya dan sebagainya. Supaya menteri ini kecapai, enggak, karena kita harus sadar sama halnya company dan 2 individu tadi ingin panjang. Betul. Maka kita harus sadar bahwa bumi kita ini juga tanda petik semakin tua. Ya. Kalau semakin tua ya kita harus sadar untuk kita rawat supaya apa? Anak turun kita. Yang kalau kita udah 100 tahun dia mungkin usianya ada 70-80 yang mereka punya cucu, punya cicit dan sebagainya, generasi berikutnya tetap bisa memanfaatkan ini dengan proper tentunya. Dengan kualitas hidup yang tidak turun dan lebih baik. Itu sebabnya kesadaran di dalam berusaha ini harus diimbangi dengan kesadaran di mana kita berusaha, ayo kita rawat. Itulah kenapa ada Hari Bumi dan sebagainya adalah untuk menggugah kesadaran kepada kita semua. Itu sebabnya era isu sekarang yang namanya carbon pet, carbon trade dan sebagainya menjadi isu sentral. Pak Arso di bidang keuangan pasti sekarang sudah sering mendengar mengenai perbankan bisa meminjamkan uang dengan bunga yang atau bunga kredit lebih rendah kalau karbon neraca kita. Karbon akun kita surplus, arti kata kita kontribusinya lebih besar daripada kita menggunakannya. Ya. Okay. Sampai di sini dulu nih. Ini untuk esensi mengenai meaning of life kita sebagai profesional masuk ke organisasi BP, company dari generasi ke generasi. Sekarang presiden Pak Mabdi entah 5 tahun 10 tahun pasti beda. Siapa tahu teman-teman di ruangan ini bisa menggantikan Pak Mabdi yang akan meneruskan sustainability. Nah, buminya kan juga demikian. Maka di mana kita berada, disitulah kita harus mengelola dengan baik. Dan bumi ini harus secara sadar bukan hanya company, tetapi individu tadi, karyawan dan keluarganya juga harus paham bagaimana secara sadar, yang namanya orang karakter tadi, secara sadar di mana bumi berpijak. Nah, disitulah kita yang harus menjunjung tinggi adat istiadat dan mengelolanya dengan baik. Untuk apa? Generasi berikut. Bukan untuk kita loh. Lagi ya Pak. Bukan untuk kita, tapi for the next generation. Oke. Sama dengan filosofinya Grit nggak Pak Arso? Sama Pak. Kita mengarah ke sana. Coba bisa di-sharing kepada kita semua bagaimana Grit itu memenuhi itu Pak Arso. Kok jadi yang tanya saya? Ya Pak, jadi Grit ini kan awalnya kan kita kembangkan secara individu dulu Pak ya. Individu bahwa kita sebagai seorang masing-masing individu insan BP lah itu ya. Itu kita menjadi grade. Jadi grade kan dari growth mindset itu kan. Nanti reliability ya, terus excellent, terus respect, excellent. Respect ya, terus excellent, terus agile, terus trustworthy ujungnya kan gitu kan. Jadi bagaimana kita menjadi individu-individu yang top lah Pak. Jadi yang top militan dan sebagainya itu kan. Harapannya itu kita ada tapi kita juga bukan untuk individu saja kan, kita juga mengembangkan gimana organisasi PP-nya kita mengarah ke arah sana. Memang sekarang ini mungkin bisa jadi dalam tahap ada kita membenahi internal. Tapi kita tidak boleh egois kan Pak, bahwa kita juga harus mulai keluar kan. Kita harus mulai berkontribusi. Jadi setelah kita tertata dengan baik, tentunya kita juga mulai dari kita menata keluarga, menata karyawan keluarga, terus kemudian mulai ke arah lingkungan dan sebagainya. Nah, itu yang kita harapkan kita menjadi great. Orang itu pertama kita menanamkan
trust us we are great ya, mungkin kita ngomong ke diri sendiri bahwa kita great nih itu kan, tapi kan kita kan harus membuktikan bahwa kita great. Nah, kemudian nanti mestinya sih orang lain mengakui bahwa benar bahwa kita BP itu great itu kan. Nah, kalau udah begitu kan kita kan dengan gitu kan kita harus membuat kontribusi dan sebagainya. Betul. Nah. Kalau di grade mungkin dihubungkan dengan respect ya Pak ya. Karena kalau respect itu di keyword kita Pak, di key action kami itu ada yang namanya tetap peduli terhadap lingkungan. Karena respect itu cuma tidak hanya dengan orang sesama manusia gitu, tetapi juga respect terhadap lingkungan. Nah, mungkin kalau ada dikaitkan dengan tema kita hari ini tuh lebih ke sana ya. Saya sih sebutnya gini, Bina Pertiwi kan itu namanya besar ya, maksudnya Bina Pertiwi gitu kan. Jadi mestinya sih kita harus mempunyai visi ke arah sana. Bahwa kita itu sebagai BP itu benar-benar Bina Pertiwi. Kebetulan kita sekarang kan jualan kubota. Betul. Tapi mungkin ya bagaimana kita bisa mengembangkan ke arah para petani dan sebagainya, membangun komunitas. Itu sebetulnya sih kita sih lagi mimpi dulu nih Pak Edi, bahwa dengan timnya Pak Agus ya, kita pengen gimana caranya kita bisa membuat bisa menjadi BP Sapa Tani gitu kan. Tapi kan kita kan harus punya knowledge dulu kan Pak. Knowledge pertanian, peternakan, perikanan dan sebagainya. Sehingga kita bisa sharing knowledge, mungkin ya bisa jadi kita bisa mengembangkan community para petani, peternak dan sebagainya. Nah, ini kita kalau mau berpikir great ya ke arah sana. Kan nama kita kan Bina Pertiwi itu cukup berat sebetulnya. Ya, cukup mempunyai satu harapan yang besar sebetulnya. Betul. Kalau bisa membina Pertiwi ya, Bumi Pertiwi gitu. Betul. Gitu. Saya sangat sependapat dan mendukung hal ini. Karena gini, apa yang dikatakan Pak Arso itu sangat penting untuk kita pahamin bersama. Saya pakai analogi yang perkawinan tadi lah. Kalau tadi kan bahasa umum saja saya mengilustrasinya. Di BP harapannya adalah bagaimana saya coba terjemahkan nih, saya belajar dari Pak Arso. That's why saya mengatakan, saya ikut podcastnya belajar. Saya mengatakan bahwa orang nggak cukup dengan karakter itu opposite diterjemahkannya. Itu tadi. Karakter itu diterjemahkan bahwa orang harus punya integriti dan bisa dipercaya, trustworthy-nya, dan itu semua bisa berjalan dengan jujur dan lain sebagainya. Kalau kita memiliki rasa hormat kepada satu dan lainnya, Betul. Rasa hormat kepada kehidupan, rasa hormat kepada individu, rasa hormat kepada organisasi. Tiga ini nggak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Kenapa? Karena kita semua karyawan teman-teman BP mendapatkan nafkahnya dari mana? Bina Pertiwi. Iya. Ya kan? Betul Pak. Nah, Bina Pertiwi berkarya untuk apa yang kata Pak Arso tadi? Adalah untuk Bumi Pertiwi ini. Sehingga sebetulnya terdapat filosofi yang dalam bagaimana Bina Pertiwi ini memberikan great contribution kepada NKRI ini di dalam sumber daya inti dari Nusantara ini. Which is apa itu? Pengolahan bumi. Betul. Kalau Yuti tadi eksplorasi pengelolaan bumi dari segi pertambangan, kalau ini dari segi pemanfaatan lahan untuk kehidupan banyak orang, mulai dari padi dan lain sebagainya. Filosofi itu harus dipahamin oleh teman-teman BP semua, sehingga great itu bukan sekedar I'm proud to be great person dan untuk diri, enggak, terjemahnya itu sangat dalam sekali dan juga tidak muluk-muluk, bukan rocket science seperti yang kita bayangkan kayak katakanlah Elon Musk dan lain sebagainya gitu ya. Oke, that's another story, tapi great di sini adalah kalau masing-masing individu sadar dengan peran dia yang Pak Arso tadi sampaikan, di 1+1+1 bukan menjadi 4, tapi bisa 40, karena kebaikan-kebaikan ini dikolaborasikan menjadi suatu kinerja organisasi BP. Itu meaning yang saya tangkap dari penjelasan Pak Arso, yang saya belajar pagi ini dari Pak Arso mengenai bagaimana great. Saya kan mengkombinasikan tadi bagaimana misi hidup kita. Gitu. Betul Pak. Luar biasa nih ya Pak ya. Ini filosofis banget ya Pak ya. Terlalu berat kayaknya. Enggak sih Pak, enggak berat. Tapi saya jadi tersentil juga. Oke, benar. Selama ini mungkin saya tidak berpikir sedalam itu Pak. Kalau saya pribadi ya Pak ya. Itu yang memang perlu diingatkan terus sih Pak, terkait dengan meaning ya. Pada saat awal-awal kita masih berpikir diri sendiri. Diri sendiri, betul. Tapi kan masa sih kita mau mikir untuk diri sendiri terus gitu kan nggak harus mulai
memikirkan lingkungan. Yang paling mulia ya sebetulnya kan bagaimana membangun negara kan. Ya mungkin kalau kita belum sampai ke sana ya paling enggak di lingkungan di kita dulu lah, ditata dulu mungkin dari paling kecil itu kan. Kalau terkait tadi misalnya ngomong masalah hari bumi itu kan paling tidak kita membersihkan lingkungan. Betul. Gitu kan. Jangan membuang sampah sembarangan itu kan sebetulnya kebiasaan-kebiasaan yang kecil. Kalau grade kan kita kalau ngomong culture selalu bilang bahwa kebiasaan harian itu kan. Betul Pak. Kebiasaan harian yang harus selalu kita bangun. Ya. Nah, kalau kita kerjakan setiap hari kan menjadi ringan dan itu menjadi satu habit yang baik gitu. Nah, betul. Kita kalau mengarah ke sana, memang sih paling bagus adalah kita bisa mengembangkan lingkungan ya. Kalau kita sebagai individu mungkin kita kekuatannya kecil mungkin Pak itu ya. Jadi begitu kita menggerakkan orang lain menjadi dalam satu wadah organisasi Bina Pertiwi seharusnya kekuatannya jauh lebih gede daripada kalau individu tadi kan cuma bisa melakukan ya sebatas cuman menjaga kebersihan dan sebagainya. Tapi pada saat Bina Pertiwi mungkin kita bisa mengembangkan ya berkontribusi lah ke misalnya di pertanian, di petani dan sebagainya itu ya mungkin kita bisa kembangkan ke sana sih. Iya, betul Pak. Pertanyaan menarik nih Men. Sorry. Ya. Pak Arso ada keyword yang disampaikan tadi mengenai bumi, kontribusi, kesadaran diri. Oke. Sekarang saya tanya kepada kamu. Bukan kamu tanya kepada saya. Baik Pak. Kenapa kita harus memperingati Hari Bumi? Kaitannya dengan value great tadi ya Pak. Kenapa kita harus memperingati Hari Bumi? Oke. Sebenarnya kalau yang saya pahamin ya Pak, Hari Bumi ini memang bentuk awareness sih Pak. Jadi mengingatkan kembali gitu ya kepada masyarakat gitu. Mungkin kalau kita di Bina Pertiwi kenapa bulan Mei ini menjadi bulannya bumi gitu. Karena kita diingatkan kembali untuk ini loh, kita memang harus punya peran yang nyata gitu untuk diingatkan untuk peran nyata. Di peran nyata untuk kontribusi terhadap salah satunya lingkungan gitu Pak. Karena kalau kita lihat aktivitinya pun kan juga biasanya Hari Bumi semua orang mematikan lampu gitu kan Pak. Nah itu kan salah satu bentuk ternyata kita memang punya selama ini isu yang diangkat terkait dengan global warming misalnya seperti itu. Itu diingatkan kembali untuk kita bisa melakukan suatu bentuk nyata yang kecil-kecil. Misalnya dengan mematikan lampu apabila tidak digunakan. Atau mematikan AC ketika memang sudah tidak digunakan. Nah itu kan salah satu bentuk awareness lagi Pak, membangun awarenessnya masyarakat. Kenapa kita harus diingatkan? Ini topik kita diskusi bertiga Pak. Kenapa kita harus diingatkan? Berarti lupa dong Pak kalau ada yang diingat. Kita itu, sorry to say, termasuk saya, seringkali tidak sadar betapa kehidupan itu indah dan kita harus syukuri. Contoh, dengan COVID-19 atau pandemi Corona ini atau pandemi COVID, kita menjadi sadar betapa sebetulnya oksigen itu luar biasa. Kita peroleh dengan gratis dan kita punya paru-paru yang tanpa kita sadari itu mengambil oksigen dari luar kita pakai, anggap oke-oke ya. Gitu kan? Betul. Tanpa sadar kita tuh menikmati seluruh keindahan kehidupan ini. Tapi pertanyaan kita adalah apa yang kita sudah lakukan dengan paru-paru kita, apa yang sudah kita lakukan dengan oksigen yang ada di bumi. Das mungkin Tuhan memberikan, saya ini hari Jumat kan ya, saya bukan mau berfilosofi, tapi karena diundang ini saya jadi mikir, oh ya mungkin kita diingatkan supaya kita tuh sadarnya setiap saat, bukan karena ada Hari Bumi terus kita, peringatan Hari Bumi matiin lampu gini. Das pertanyaan saya, kenapa harus matikan lampu? Energi, kenapa harus energi? Why? Teman-teman gini, sedikit rocket science. Ini pelajaran SMP dulu. Di dalam ekosistem bumi, kenapa kita bisa eksis hidup, Pak Arso? Kenapa, Wening? Eksis hidup karena ada air Pak. Ya, karena sumber dayanya masih tercukupi. Ada air. Pak. Terus ada apa lagi? Tumbuhan, udara. Apa yang paling penting di luar itu? Ada tumbuhan, udara. Selain itu apa yang paling penting? Kita punya atmosfer. Oke, ya lapisan udara yang bisa dinikmati untuk hidup ya Pak ya. Ada troposfer itu sampai dengan 10 km. Ya. Ada stratosfer atau ozon itu sampai dengan 50 km. Ada mesosfer dan termosfer yang paling itu 500 km up.
Fungsi masing-masing itu contohnya yang untuk yang troposfer itu disitulah awan itu ada. Betul. Penguapan terjadi panas dan sebagainya terus menjadi air yang merata. Kan Tuhan itu menciptakan sistem untuk nyirami bumi itu dengan cara itu kan. Hujan ya Pak. Panas masuk jadi awan, tekanan berbeda turun lagi jadi hujan. Ya kan? Ozon itu yang dengan sampai dengan 10-50 km itu melindungi kita dari ultraviolet karena cahaya penting. Betul. Tetapi tidak semua penting. Ya. Pertanyaan kita sadar nggak itu? Oke. Terus, kita dengan teknologi, kita punya podcast, nonton TV, radio dan sebagainya. Kita punya metrosphere, disitulah gelombang radio itu dipantulkan. Sehingga bumi itu bisa komunikasi satu dengan lainnya. Ya kan? Terus ada termosfer yang menghalangi panas. Karena yang diteruskan ke bumi itu hanya 47%. Oke, 53% itu dipantulkan. Dan dari 53%, itu 19% itu diserap oleh awan. Untuk ekosistem kita itu supaya di bumi itu disiramin di mana-mana. Dan yang bersyukur adalah yang di Khatulistiwa termasuk Indonesia. Karena dengan perputaran rotasi dan lain sebagainya, curah hujan itu ternyata paling banyak di daerah Khatulistiwa. Disitulah hutan itu timbul. Betul. Teman-teman tanya, terus apa hubungannya dengan ini semua? Dengan COVID, dengan kesadaran kita tadi. Teman-teman ingat nggak komposisi udara ini apa? 78% apa? Nitrogen. Setelah itu oksigen 20,95%. Ada argon dan terakhir adalah karbon 0,04%. Itu di setiap kegiatan kita menghasilkan karbon. Karbon, jadi karbon dioksida diambil oleh tanaman, dikonversi jadi oksigen sama karbohidrat. Ya. Itu pelajaran SMP dulu masih ingat ya. Oke. Sehingga pentingnya pohon karena dia menghasilkan oksigen, bukan oksigen itu free. Karena adanya suatu ekosistem. Tumbuhan, ya. Nah, Bina Pertiwi ngurusin apa? Tanaman. Meskipun bukan nanam hutan, betul kan? Iya, iya. Esensinya sebetulnya Bina Pertiwi itu melakukan usaha yang kemanfaatannya untuk kehidupan di dunia itu luar biasa. Itu dari segi pelajaran ekosistem, biologi dan sebagainya. Dari segi bisnis sekarang. Kalau ditanya antara Yuti sama Bina Pertiwi yang bermanfaat untuk kehidupan banyak mana? Kalau secara cuan mungkin United Tractors. Karena perdagangan dari komoditi, emas ini tuh gede. Tapi begitu ngomong kontribusi karbon untuk menghasilkan oksigen, Bina Pertiwi lebih gede. Itu sebab kenapa perbankan sekarang itu ada yang namanya bunga rendah kalau kamu itu istilah carbon trade, menghasilkan karbon untuk atau mengurangi karbon, mereduksi supaya menghasilkan oksigen lebih banyak lagi. Kita makan, kita bergerak dengan mobil dan sebagainya, itu semuanya energi karbon. Meskipun 0,04% itu menghasilkan, kalau lebih dari itu menghasilkan ketidakseimbangan. Karena dengan karbon yang berlebih, lingkup yang di stratosfer tadi atau ozon itu menjadi panas. Begitu panas, maka ketidakseimbangan antara cahaya matahari yang harusnya dia pantulkan dengan yang ada di bumi ini menjadi tidak balance. Makanya terjadilah lubang-lubang itu. Betul. Lubang ozon menghasilkan malapetaka. Kembali kepada grade. Bersyukurlah yang di Bina Pertiwi karena teman-teman itu memberikan kontribusi kehidupan secara faktual dan nyata lebih besar. Pertanyaannya, sadar nggak kita? Jadi grid itu sebetulnya fondasi BP yang luar biasa yang harus dipahamin oleh semua insan BP menurut saya. Kaitannya dengan kehidupan bisnis, portofolio bisnis tadi, profesionalisme kita sebagai orang yang sadar dan berkarya di BP dengan segala kepentingan kita karena kita ingin dapat nafkah di sini untuk hidup, beli makan, beli rumah dan sebagainya. Tetapi juga kontribusi untuk kehidupan banyak orang. Itu yang disebut salah satunya kontribusi to the nation. Apalagi BP langsung masuk ke dalam bisnis pangan misalkan. Apalagi itu yang tadi aja menghasilkan oksigen, kita sudah bersyukur masuk lagi ke pangan.
Jadi grade itu sebetulnya sangat dalam kalau understanding saya belajar dari Pak Arso. Diterjemahkan menjadi perilaku kita serta tujuan hidup kita bekerja di BP sini. Itu panjang sekali dan mulia. Bukan salah mulia. Ini tapi mulia. Kenapa? Karena manfaat kehidupannya lebih dalam. Jadi grade-nya Pak Arso itu dalam sekali. Congratulations Pak Arso dan Pak Mahmudi dan teman-teman semua di BP. Ya ini BP semua lah, insan BP semua ya. Jadi ya kita kan tidak, terutama kan tim culture Bukuristim dan tim itu kan tidak tidak capek-capeknya kan bagaimana mengenalkan grade dan sebagainya. Tapi kan sebetulnya kan ternyata grade itu kan jauh lebih besar dari itu kan Pak. Kalau ini bahwa awalnya kita kan bagaimana kita mengembangkan menjadi great people itu kan, terus kita mengarah ke great company. Tapi ke depan ya kita bagaimana bisa membuat kontribusi yang nyata juga ke lingkungan dan sebagainya gitu. Betul. Nah kalau ngomong culture kan itu harus dikembangkan setiap hari kan sebetulnya kan, kalau kita diskusi terus itu kan ya ayo kita buat harian gitu supaya namanya Hari Bumi itu ya nggak cuma bulan Mei tapi gimana yang namanya setiap hari itu Hari Bumi, karena kan kita awareness-nya itu sudah muncul Pak. Jadi akhirnya itu menjadi menjadi kebiasaan gitu. Jadi kita tanamkan kebiasaan-kebiasaan baik aja gitu kan. Berlatih namanya kan, itu kan kemarin selalu diskusi kita harus latihan setiap hari itu kan. Kalau udah lulus naik level lagi itu kan, udah lulus naik level lagi kita. Itulah akhirnya kita mengembangkan ya kita sebagai individu yang great gitu kan. Tapi ya arahnya tadi kan nggak cuman buat diri sendiri kan, sebetulnya bagaimana kita ujungnya kan bisa untuk orang lain juga gitu. Untuk harus mulai berpikir ke sana kan, growth mindset dan salah satunya itu Pak. Yang gitu growth mindset, tapi mindset kita juga kita harus naik ke sana ya gitu. Jadi berkembang terus. Itu sebabnya kenapa seiring dengan AHIMC kita itu tidak boleh meninggalkan yang namanya public contribution. Bukan sekedar social responsibility, tapi bagaimana kontribusi yang Pak Arso tadi sampaikan, pengelolaan lingkungan kita gimana, tanggung jawab kita yang setiap saat harus kita laksanakan. Terus kesehatan dan keselamatan kita juga dan lain sebagainya. Makanya yang paling penting sekarang kita juga berpikir produk-produk kita nih, kuota yang dijual BP, Komatsu, Scania, Uditrak dan lain sebagainya, seberapa besar sih bisa mengurangi kontribusi karbon yang ada di dunia ini. Karena panas terjadi karena karena adanya emisi salah satunya. Tapi kalau dilihat emisi pabrik sama emisi kendaraan banyak mana? Coba tebak mana? Kendaraan gitu. Sehingga kalau gitu Transjakarta gimana ini? Kenapa menggunakan gas dan lain sebagainya? Itu adalah salah satu bentuk menekan itu. Pertanyaannya sekarang, petani-petani pakai produknya BP suruh menekan emisi gimana? Emang bisa mereka? Kagak bisa. Kita tidak bisa sendiri. Emang petani suruh menekan itu nggak bisa. Dia produksi kok. Maka salah satu pengejawaan tahan dari spirit Pak Arso tadi harusnya adalah seperti halnya kita semua di UT, kita harus kolaborasi dengan prinsipal yang menyediakan produk, karena kita layanannya. Prinsipal harus bisa menyediakan produk yang emisinya juga rendah. Satu. Nomor dua, dia di dalam berproses juga harus menggunakan teknologi yang emisinya juga rendah. Nah, dia memproduksi material untuk pengganti produk yang spare part dan sebagainya, itu juga dengan emisi yang rendah, low carbon istilahnya. Supaya apa? BP di dalam berbisnis, value lebihnya di situ. Value lebihnya adalah dia memperdagangkan atau membisniskan. Saya nggak ngomong dagang deh, bisnis. Karena BP bukan jualan tapi servis kan. Itu menggunakan alat-alat yang rendah karbon, sehingga secara kompleks akhirnya selain karyawannya di dalam berproses itu sadar diri di dalam pengelolaan lingkungan, menjaga kelestarian lingkungan, tetapi manajemen, ini tugasnya manajemen nih, ngomong sama prinsipal, aku nggak bisa hanya sekedar karyawan saya. Tetapi kamu harus sediain produk-produk yang bisa memberikan kontribusi untuk low carbon processingnya.
Nah, sehingga bisa dibayangkan ada produk, ada sumber daya manusia, ada organisasi BP. Kalau itu dilakukan integrated, maka yang Pak Arso tadi sampaikan adalah BP memberikan kemanfaatan di dalam operasional dengan jaga kelestarian melalui bisnis yang low carbon. Bukan hanya cara kita berproses services, tetapi produk kita juga demikian. Jadi komprehensif lihatnya. Itu masih challenge. Kami juga bicara sama Komatsu. Makanya teman-teman lihat bagaimana di dunia mining itu ya, pertambangan, beberapa sudah trial menggunakan electric vehicle, heavy duty truck dengan electric base, bukan menggunakan bahan diesel atau bahan combustion engine konvensional yang lainnya. Itu salah satu yang akan menjadi tren rasanya di pertambangan atau dunia pertambangan masa mendatang. Beberapa sudah menggunakan kok trial ya, tapi it will be massive. Nah, pertanyaan, kalau petani kita jangan marahin petaninya, kitanya yang punya produk ya Pak ya. Tanggung jawab. Itu pengejawantahannya kalau Pak Arso tadi ngomong karyawan harus begini, maka bagi saya manajemen juga punya PR, yaitu ngobrol sama prinsipal. Lu tolong dong kasih saya produk yang bisa kontribusi kepada kehidupan lebih baik. Jadi meaning hari bumi tadi kalau di BP akhirnya integrated. Value grid tadi diterjemahkan implementasi untuk employee, tapi manajemen juga action salah satunya dengan prinsipal dengan penyediaan produk yang juga akrab terhadap lingkungan. Itu tambahan analisis saya dari belajar Pak Arso tadi. Betul Pak. Catat. PR tapi banyak ya Pak ya. Step by step ya Pak. Biasa kalau Pak Edi itu memberikan langsung gimana mendaratnya gimana. Karena kita kan masih tataran, ini teorinya kayak begini nih, itu kan langsung mendaratnya kayak gini. Saya menerjemahkan yang Pak Arso. Oke Pak. Terima kasih banyak nih Pak. Arahannya ya Pak ya jatuhnya ini. Oke baik. Pak, mungkin ini kita tadi udah banyak ngomongin tentang filosofi ya terkait sama meaning hidup kita, kemudian dihubungkan dengan bagaimana kerja di perusahaan, kemudian ya dihubungkan dengan bisnisnya, Bina Pertiwi sendiri gitu ya Pak ya. Nah kalau mungkin ini agak aku tarik sedikit Pak berkaitan dengan yang sudah kita jalankan saat ini Pak gitu di lingkup AHMC ya Pak ya. Kalau aku lihat kan kita juga sudah punya banyak sekali program-program. Ya salah satunya misalnya kayak terkait sama penggunaan plastik gitu kan Pak. Kita sudah mulai mengurangi yang namanya botol-botol plastik juga dikelompokkan begitu ya. Terus kemudian mungkin akan disumbangkan ke satu pihak atau mungkin ada juga program-program lain yang berkaitan sama sampah gitu Pak. Atau saya lihat juga Yuti kan punya Taman Unity ya Pak ya. Baik yang di BKT, di Cawang atau di samping Selasar Yuti ini gitu Pak. Nah mungkin kalau dari Pak Edi sendiri nih Pak, punya gak Pak pengalaman yang mungkin menarik Pak selama kita menjalankan program-program CSR ataupun EHS kita Pak gitu. Menarik atau mungkin paling unik atau mungkin tantangannya Pak yang paling besar sebenarnya apa sih Pak? Ada beberapa poin. Tapi gini, kalau ngomong tantangan, sekali lagi kuncinya tadi yang Pak Arso ngomong, kesadaran diri. Betul. Karena seberapapun canggihnya program, seberapapun kita advance dari program dan seberapapun besar budget yang kita sediakan, kalau nggak ada kesadaran diri, itu pasti itu akan nothing. Arti kata mungkin ada tapi habis itu hilang sekejap. Kesadaran diri dari siapa? Yang pertama sudah pasti dong kita ngomong manajemen. Betul. Yang kedua adalah kesadaran diri dari para motornya, motor penggeraknya. Kamu bekerja sadar atau kamu bekerja karena kamu digaji, itu berbeda. Nah, yang ketiga adalah kesadaran dari stakeholdernya. Karena untuk urusan bumi atau pelestarian lingkungan atau perlindungan lingkungan atau environmental friendly company atau whatever Astra Green Company, spirit atau implementation, kita nggak bisa sendiri. Kita pasti akan menyertakan customer kita, masyarakat di sekitar kita, masyarakat pengguna after kita, after proses kita. Itu, jadi itu sebab kunci adalah kesadaran diri yang kita harus istilah kata bereskan dulu. Makanya awareness program, kampanye dan sebagainya komunikasi itu very important di depan.
terus harus diikuti PDCA. Udahlah, kalau enggak no action talk only, ngomong tapi nggak dikerjain. Iya. Konsistensinya lagi ya Pak ya, sebenarnya ya. Yang ketiga adalah kita tuh sering tahu gitu, banyak teman-teman sekitar kita tuh nembak kaki sendiri. Bangsa lain tuh lebih baik dari kita. Kita tuh gini, tapi ngomong doang, dia nggak berbuat sesuatu, jelek-jelekin bangsa kita gitu loh. Nah ini yang harus diperangin dulu. Ini challenge ya. Iya. Saya ambil contoh. Kenapa sih kok kita ada Taman United, terus yang di Cawang, dan itu sebetulnya kan simbol. Simbol bagaimana kita memberikan komitmen to society. Bahwa sebagian rezeki yang kita peroleh, karena kita berperilaku 3P tadi, portfolio, people, public contribution, kita kembalikan kepada masyarakat. Dan kita mengajak masyarakat, ayo let's do it. Yes. Spirit yang sama dengan kita untuk apa? Lingkungan dan lain sebagainya. Itu sebabnya nggak sekedar taman, dulunya kan ada program-program dan sebagainya. Dengan taman ada kebersamaan timbul, ya jangan sekarang physical distancing kan. Sebelum COVID ya Pak ya. Tapi sebelum COVID terjadi itu kan tempat untuk mingle masyarakat, olahraga di situ dan sebagainya, berkumpul yang sehat, aman, sepedaan. Itu sebetulnya untuk simbol bahwa UT Group ini sangat memandang penting ini menjadi bagian dari kehidupan berproses bisnisnya, dan kita adalah bagian dari masyarakat. Dan sebagian yang rezeki yang kita peroleh kita berikan juga kepada masyarakat, supaya masyarakat menikmati apa yang rezeki yang kami miliki di UT Group ini. Nah simbol itu ujung saja dari suatu program. Nah contoh yang tidak beberapa program banyak, saking banyaknya mungkin kalau diceritain bisa 2 hari nih kita. Tapi yang paling penting gini, contoh itu gini, pengolahan oli. Teman-teman tahu kalau oli bekas ya Pak ya, spare part bekas, besi tua dan lain sebagainya, itu semua sebetulnya kalau dilihat bukan waste, itu bisnis. Karena kita sudah makanya kita bicara mengenai recycle, reuse. Dan sebagainya, itu 5R itu kan karena kita harus berpikirnya kompleks bahwa dalam berkegiatan ini selain dari kita minta prinsipal itu di dalam proses bagaimana kita menggunakan energi supaya karbon tadi tetap rendah, memanfaatkan hasil dari proses kita, penggantian spare part dan lain sebagainya itu diapakan ini? Aki ada recycle-nya. Karena PB-nya itu kan bisa bisa ngerusak ya Pak. Kalau dibiarkan rusak, tapi kalau dikelola, ya kemanfaatan karena kamu tidak perlu menambang lebih banyak lagi dan sebagainya. Untuk yang konvensional baterai gitu. Besinya diapakan? Dibuang begitu aja, emang langsung bisa digerogoti dan itu tunggu berapa lama untuk korosi dan hancur. Plastik lebih panjang lagi, makanya kenapa besi itu ya bersyukur kita ada teman-teman kita dari Madura yang ngumpulkan untuk apa? Kita reproses kembali. Jadilah besi cor dan lain sebagainya. So kalau kita lihat waste management itu sebetulnya ada economical value-nya juga. Pertanyaannya kita sadar nggak melihat itu bagian integral dari proses kita. Jadi sebetulnya teman-teman kalau kita belajar dari alam, maka indah sekali kita mengelola masalah kayak begini. Asal apa? Sadar. Sadar, betul. Kita harus belajar dari ayam. Bulunya jadi kemucing. Ayamnya jadi kentaki. Telurnya jadi apa? Telur ceplok. Yang orang tidak sadar adalah memanfaatkan kulitnya telur itu adalah sumber kalsium yang luar biasa. Jadi pupuk juga sih Pak sekarang ya. Kalau pupuk kan untuk untuk manusia. Kalsium. Kulitnya. Kalsium instan yang kita bisa peroleh. Tinggal di gerus saja, kita campur, kita minum itu jadi kalsium. Ya, kearifan alam itu luar biasa besar. Cuman kita nggak sadar. Nah sehingga pelaku-pelaku ini mulai dari ini harus melihat satu kesatuan pengelolaan bisnis dan lingkungan atau green company tadi itu menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Harus sadar. Kalau tidak, maka akan melihat bahwa pengelolaan lingkungan apapun reason grid-nya tadi itu hanya sebagai cost saja. Betul sih Pak. Kalau cost akhirnya Pak Arso lihat ini ngapain kamu costnya potong gitu.
Iya. Value-nya ya Pak berarti sebenarnya Value-nya yang dilihat. Jangka panjang, menengah, pendek, kemanfaat untuk kehidupan individual, alam, untuk kehidupan manusianya atau tumbuhan dan lain sebagainya. Itu harus integrated. Oke. Nah itu makanya program-program United Tractors itu boleh kita sebut ada macam U-Trees. Kenapa kita pakai U-Trees? Simbolnya adalah kita nanam pohon untuk apa? Bukan masalah pohonnya, menghasilkan oksigen. Ya. Yang tadi saya mengatakan tadi. Karena kita harus nunjukkan gitu bahwa kita bukan hanya merusak alam nebangin pohon, enggak. Saya nanam pohon juga supaya menggantikan dari yang saya tebang di pertambangan itu. Makanya ada program U-Trees. Terus ada program pendidikan. Ya. Kenapa? Kesadaran tadi. Kesadaran masyarakatnya ya Pak ya. Betul. Di dalam kita ada program. Wah canggih gini-gini. Pertanyaannya masyarakatnya bagaimana? Maka kita masuk ke dalam pendidikan. Ya. Tapi nggak semua pendidikan itu nanti garamin lautan. Mana yang merupakan core kompetensi related kepada kita? Oh SMK, oke, kita pakai sobat. Oke. Maka education itu menjadi pilar yang kedua selain lingkungan tadi untuk kita kerjakan. Oke, kenapa sobat SMK? Kita didik, aware-nya jalan. Kalau mereka aware jalan, mampu membangun orang-orang yang berkarakter, yang memiliki ciri khas dan kompetensi hard skill, soft skill yang baik, maka bisa kontribusi kepada masyarakat. Makanya di dalam kurikulumnya itu bukan sekedar kurikulum mekanik tulen, enggak. Di situ ada behaviornya juga ya Pak ya. Itu mandatori karena karakter. Tapi ada program safety-nya, ada program lingkungannya. Oke. Supaya mereka sadar sebagai insan ya setidaknya kita melakukan lah. Perut penting tetapi jangan lupa bumi ini juga yang menghasilkan untuk perut kamu. Ya. Tuh. Okay. Terus yang ketiga adalah kesehatan. Itu prioritas berikutnya. Kenapa? Karena kita terdiri, organisasi ini nggak ada artinya kalau nggak ada manusia. Ya. Nah kesehatan emang kita ambil semuanya, kagak. Ya kan? Posyandu. Kita ambil. Ingat bahwa generasi adalah menentukan kehidupan kita. Makanya posyandu untuk siapa? Bukan semuanya, lansia dan balita. Karena itu mencermin kalau generasi mudanya sehat dan kuat, maka dia akan masuk ke pendidikan itu memiliki kemampuan mengabsorb, sadar diri, berkarakternya akan bagus. Ya. Itu simbol yang kita kerjakan juga. Dan yang keempat yang emergency, rescue dan sebagainya. Ya. Kita harus taking care. Ya. Saudara-saudara kita di mana? Kita jangan sampai membuat air mata. Tapi kita harus jadi mata air. Dimanapun ahimsa itu berada. Itu spiritnya. Dan teman-teman harus bersyukur melakukan itu semua, beramal kan ini? Iya, betul Pak. Kita sebagai orang beragama, ini kan amalan semua kan? Semuanya betul. Mana ada orang beramal terus digaji kalau nggak di kita? Itu yang sering saya ngomong sama teman-teman investor. Betul Pak. Kamu itu disuruh beramal, digaji pula. Kamu harus syukurin itu. Itu. Ya kan kita beramal kita kebaikan untuk kehidupan orang, kehidupan organisasi, kehidupan karyawan. Itu untuk teman-teman ISR, yang penggiat lingkungan dan sebagainya. Bersyukurlah yang di grup UT, grup Astra ini karena ada struktur yang benar. Pak Arso tiap bulan ngasih amplop atau transfer. Yeah. Oh ada KJ-nya, diperhatikan kompetensinya dan sebagainya. Bukan sekedar ada, enggak. Di BP dan UT Group ada strukturnya, ada sertifikasinya, ada program. Digaji pula. Mana ada orang kalau suruh kerja amal digaji. Kalau amal ya amal, kamu harus ikhlas. Amal ikhlas ya Pak ya. Jangan untuk gaji ya. Di sini enggak. Iya. Tugasnya minterin orang nih. Tugasnya minterin orang. Oke. Bukan sekedar filosofi, tapi itu harus disadarkan kepada semuanya. Ya. Wah, menarik Pak. Ini jadi membuka hati dan pikiran saya Pak. Jadi ternyata memang benar. Ya balik lagi tujuannya ya Pak ya. Di balik itu sebenarnya apa sih gitu kan. Esensinya sebenarnya apa sih. Kita sadar nggak dengan peran kita, tujuan kita. Tujuan kita apa? Tujuan kita hidup ngapain. Tujuan kita kerja di Bina Pertiwi.
dengan great value tadi. Betul. Oke, manajemen mengatakan gitu, tapi saya sendiri sebagai insan BP, frekuensi saya sambungkan dengan cara apa? Kita harus sadar. Yeah. Makanya kalau ilmunya Christine dan lain sebagainya adalah, Pak, pokoknya orang itu harus sadar diri, Pak, untuk menjadi dewasa. Betul ya, Christine? Itu tausiah Christine kepada saya dulu ya. Itu yang paling dasar ya Pak sebenarnya. Kesadaran itu paling dasar. Itu ilmu primitif yang harus dimiliki oleh semua orang harus sadar. Iya. Gimana dia mau gerak Pak kalau dia nggak sadar ya? Oke. Mungkin ya itu berarti supaya orang-orang sadar itu provokator. Nah. Jadi itulah tugas provokator. Nah itu juga tugasnya influencer. Influencer itu provokator. Terus nanti ada lagi tuh, nanti kita mau bangun lagi Pak duta lungsungan ini. Nah ini juga kita harapkan itu jadi provokator ya. Maksudnya provokator itu untuk yang baik ya Pak ya. Artinya ini tadi. Untuk positif. Kemudian kita, karena kan kadang-kadang kita butuh provokator kan Pak. Kadang-kadang kalau nggak ada yang mau provokator kita sebetulnya mau, tapi nggak ada temennya, nggak ada provokatornya nih. Kadang-kadang kita nunggu provokatornya tuh. Sebetulnya. Tapi kenapa harus ada provokator ya Pak? Ya kadang-kadang kenapa? Kenapa? Untuk membangkitkan energi kita. Ya. Kita bisa seperti ini. Provokator pertama siapa? Orang tua kita. Iya. Oh, kamu bisa jalan, ayo coba. Kamu bisa sepedaan, coba lagi jatuh. Grup ya jalan lagi. Provokator. Untuk apa? Memastikan, lu itu bisa, kamu itu bisa. Percaya dirilah. Berdirilah dengan kaki yang kuat dan yakinlah pada dirimu. Itu orang tua kita. Jadi provokator pertama kita itu sebetulnya orang tua kita. Betul. Cuman kan jangan provokator terus, kan provokator itu buat stimulus saja Pak ya. Nanti ujungnya tadi tuh yang Christine bilang sadar diri. Sadar diri. Loh, sadar diri itu belum tentu tiba-tiba muncul kan, karena perlu di stimulus pakai provokator. Nah, itu tugasnya influencer. Ya sama-sama kan. Setelah itu Pak tantangannya berarti ya konsistensi Pak. Iya. Nah itu tantangan konsistensi itu kan kadang-kadang sering dipertanyakan sama konsisten gimana. Nah, kalau sendirian bisa jadi capek. Makanya bareng-bareng gitu nggak itu Pak? Ya. Nah, kalau bareng-bareng itu kan akhirnya kita bisa sama-sama konsisten. Jadi kadang-kadang kan tadi itu butuh energi untuk supaya bisa tetap jalan dan tetap konsisten. Jadi ya. Mungkin kalau kita lakukan bersama-sama dan itu akhirnya menjadi kebiasaan bersama, jadi enteng aja. Itu sih. Betul. Hal kecil aja nih Pak, misalnya bawa kantong belanja gitu ya. Kan sekarang Jakarta kan juga sudah menerapkan tanpa kantong plastik kurang lebih tahun lalu ya Pak ya, kalau nggak salah 2020 ya. Jadi sekarangnya kan mau nggak mau harus bergerak. Jadi setiap orang tuh memang sadar, mau nggak mau harus sadar dan terkadang tuh memang ada aturan yang harus kondisikan ya Pak? Dipaksa. Apakah memang harus ada pengkondisian itu dulu Pak gitu? Baru setelahnya orang akan punya habit baru yang mana mereka bawa kantong belanja sendiri kemanapun kalian pergi gitu. Sebetulnya esensinya itu lebih kepada yang Pak Arso ngomong sadar tadi. Kalau orang sadar tuh harusnya behaviornya ngikutin. Oke. Cuman kelemahan kita kadang-kadang sadarnya sesaat nggak konsisten. Sehingga perlulah regulasi untuk mengatur supaya behaviornya itu ngikuti dengan konsisten. Itu karena sifat sebenarnya. Kita itu kadang-kadang sering gampang sifat kita nyepele itu kan sekedar kantong plastik gini dan karena kita sudah terkadung nikmat dengan segala yang ada. Cuma kantong plastik aja. Tapi kalau satu dibagi berapa? Kan? Dikali sejuta kan ya sejuta kantong plastik. Betul. Makanya sebetulnya pendekatan untuk pemenuhan kebutuhan kita sebagai manusia, tanda petik ya, sebagai manusia itu kalau kita bisa menggunakan kearifan alam itu akan bisa kita itu lebih baik lagi. Contoh, kita perlu plastik, tapi plastik itu akan sangat merugikan karena biodegradable-nya terlalu panjang. Ya kan butuh ratusan tahun untuk mengurai. Padahal kita punya jagung bisa dibuat plastik kok. Iya. Ya kan? Nah, sekarang ada ya Pak ya plastik yang dalam bahan organik ya. Dan itu sebetulnya itu kalau saya nggak salah 10 tahun yang lalu sudah ditemukan dan dijadikan bahan industri tentunya di Eropa bukan di sini ya. Cuman kita kan masih urusannya perut nih. Lihat jagung kok dibuat plastik ini kita makan ini gitu kan.
Benar Pak. Tapi can we imagine kalau itu kita lakukan belajar dari alam, industri jagung itu pertanian jagung akan untung karena apa? Diserap, dipakai untuk substitusi material-material yang membahayakan sehingga sebetulnya bercocok tanam itu akan menjadi makmur bukan hanya sekedar dimakan manusia, tapi dipakai sebagai material pengganti untuk pemenuhan kebutuhan yang kita perlukan. Betul. Jadi kalau melihatnya siklus ekonomi sebetulnya akan menarik mengimplementasikan kesadaran diri tadi. Betul. Dengan behavior. Ya, itu dia. Betul Pak. Itu larinya ke budaya itu. Iya. Budaya kan habit ya. Perilaku. Dibanding harus menggunakan dengan paper bag. Ya. Paper bag itu berapa banyak pohon yang ditebang untuk itu. Nah itu dia ya Pak. Sebetulnya. Kenapa nggak menggunakan plastik dari jagung? Ongkosnya lebih murah. Nah, sebetulnya saya nggak terlalu setuju dengan paper bag. Karena paper bag itu bukan sekedar recycle paper. Tetap dicampurin dengan bubur dari kayu. Meskipun ada hutan tanaman industri entah itu dengan akasia dan lain sebagainya pohon yang cepat tumbuh. Tapi at least itu butuh 7-8 years untuk bisa dipanen digunakan untuk pengganti untuk bubur kertas ya diperoleh untuk industri yang ekonomik. 7-8 years itu kan lama. Konsumsi kita bisa nunggu 7-8 tahun, nggak bisa. Kenapa harus menggunakan paper bag? Kenapa nggak menggunakan jagung? Ada sih Pak, saya juga pernah lihat ada plastik dari ketela. Nah itu juga mungkin sama ya Pak ya? Sama sebetulnya. Tapi kadang-kadang Pak kalau masuk ke industri di Indonesia itu seringkali harganya mahal. Kenapa plastik harga mahal? Itu? Karena jumlahnya sedikit. Oke. Kenapa mahal? Karena masih orang itu jarang. aware. Iya, karena apa? Dibandingkannya dengan yang existing. Ya pasti. Tapi coba ada yang nekat begitu, tak buat banting itu, harganya jangan jual mahal. Itu pasti orang beralih. Iya. Masalahnya untuk mendapatkan jagung cepat kan juga nggak gampang. Nggak gampang. Bahan bakunya lagi ya Pak ya. Kalau itu sudah masif, maka mungkin akan berbeda ceritanya. Tetap ada pionir. Kita harus hormat kepada pionir penggerak alternatif material untuk yang ramah lingkungan dan sebagainya. Oke. Menarik Pak. Ini banyak sebenarnya yang bisa dibahas ya kalau udah ngomongin masalah pengganti ya Pak ya, pengganti substitusi dari bahan-bahan yang sekiranya bisa merusak lingkungan ya. Oke, baiklah. Ya, nah ini kalau ngomongin kontribusi individu sebenarnya pun juga secara nggak langsung kita udah bahas banyak juga ya Pak ya. Ternyata memang balik lagi ke kesadaran diri untuk memulai gitu ya, dan juga kita konsisten menjalankannya. Itu sebenarnya tantangan sih Pak, dan cukup berat sebenarnya. Kenapa? Karena ini hal kecil ya Pak, hal kecil. Misalnya kita sekarang tadi mengurangi plastik, kemudian kita kalau bisa membawa kotak makan sendiri gitu ya, nggak usah lah jajan, tapi harus pakai kantong plastik atau pakai kotak makan lagi gitu ya. Nah seringkali tuh kadang-kadang kalau seandainya kita pikir oke, kita harus bawakan kotak makan kemana-mana, dan juga kalau mau jajan pun juga harus bawa kotak makan sendiri misalnya gitu. Seringkali lupa, seringkali malah ketinggalan lah, ada aja pun alasan apapun gitu ya Pak ya. Nah itu yang kadang-kadang memang kayak saya pribadi pun juga harus memaksa diri untuk tetap ingat gitu. Nah itu mungkin satu hal yang sekiranya juga kita bareng-bareng juga saling mengingatkan dan juga saling memaksa diri ya Pak ya untuk tetap aware atas hal ini gitu. Jadi akhirnya tadi balik lagi untuk menjadi habit pun juga harus rutin dilakukan, diulang menjadi pola, dan akhirnya kita tanpa sadar pun juga sudah bisa melakukan itu secara otomatis gitu kan Pak ya. Harusnya begitu ya. Oke, baiklah. Nah Pak, kalau ngomongin tentang sikap dan perilaku sadar gitu ya Pak ya untuk kepentingan menjaga kelestarian lingkungan ini. Kalau sekarang ini kan akhirnya banyak gaya hidup baru nih Pak. Misalnya kayak orang sekarang udah sering mengurangi daging. Jadi kayak vegetarian mulai ada gitu ya. Atau vegetarian pun juga macam-macam jenisnya kan Pak ya. Ada yang gak makan daging, gak makan ikan tapi masih makan telur atau apapun begitu. Atau mungkin minum air putih itu juga harus rajin gitu kan Pak. Nah tapi ternyata teman-teman ini pun juga, atau kita masyarakat Indonesia pada umumnya juga masih aja suka buang sampah Pak. Buang sampah sembarangan atau malah membentuk sampah. Kayak tadi misalnya kita jajan sehari pun ternyata
kalau jajan di luar punya kantong plastik sampah banyak dan akhirnya dikumpulin sehari bisa segunung gitu kan Pak. Apalagi seminggu gitu kan. Nah ini akhirnya kira-kira kalau dari mungkin nanti ada Pak Edi atau Pak Arso yang bisa sharing. Sebenarnya gimana sih Pak atas isu ini gitu. Akhirnya apa yang sekiranya kita perlu lakukan untuk bisa membentuk habit-habit baru ini Pak. Begitu. Pak Arso atau saya dulu nih? Ini berarti kaitannya sama mungkin bisa jadi sampah ya Pak nanti ya kita arahkannya ke sana ya. Gini, untuk bisa mengurangi itu. Gini, kalau ditanya ke saya nanti Pak Arso rasanya lebih dalam lagi nanti ngulasnya. Ya. Kita bicara behavior tadi dan sebagai tanda petik pengatur. Perlu regulator. Karena kecenderungan manusia itu pasti akan ada rasa yang nyaman untuk dirinya. Nyaman untuk dirinya itu ada kecenderungan untuk akhirnya kita membacanya seenaknya. Makanya kita nuntut dia itu harus sadar diri. Yeah. Nah, sekarang gerakannya berbeda. Dengan semakin teredukasinya anak-anak muda, maka gerakan sadar hidup sehat itu meningkat. Sadar meningkat. Rasanya dengan edukasi yang komprehensif, kesadaran hidup sehat meningkat. Mereka pasti akan ikuti dengan kesadaran yang nutup. Bukan hanya permulaan, bukan hanya bagaimana saya makan, tapi impact yang saya kepada lingkungan. Jadi pasti mereka akan melakukan itu. Nah sedangkan kalau yang tadi buang sampah sembarangan, itu adalah behavior yang terjadi karena dia tidak tanda petik sadar mengenai peran dia. Kedua, tidak teredukasi dengan komplit, sehingga behaviornya menjadi masih old school nih, menjadi ya begitu pokoknya gue nyaman ya udah mau gue gitu kan. Nah sehingga teman-teman melihatnya jangan dikebiak uyah begitu. Kesadaran yang tulus ikhlas yang harus dibangun itu kuncinya adalah pendidikan. Pendidikan di mana mulai dari di rumah. Betul. Di kantor sampai dengan di masyarakat. Saya ngomong pendidikan yang total, bukan kita sekolah saja. Edukasi. Dimanapun ya Pak. Oleh sebab itu implementasinya saya menghimbau nih, saya sebagai kalau di keluarga, karyawan dan keluarganya tolong dong hal-hal mengenai masalah ramah lingkungan, hidup yang sehat, ramah lingkungan itu didiskusikan. Bukan sekedar seenaknya aja, enggak. Maaf ini saya harus ngasih contoh. Contohnya apa? Gini, di keluarga saya itu aneh. Anehnya itu yang memelopori hidup sehat meskipun saya di bidang EHS, ternyata anak saya itu lebih advance. Oh gitu Pak. Pada saat SD kelas 6, SMP kelas 1, mereka sudah memutuskan saya tidak mau minum soda. Saya kasih Coca-Cola, Sprite dan sebagainya. Karena saya membaca. Saya suka itu. Saya membaca itu tidak baik untuk kesehatan. Yang dia tahu itu tidak baik untuk kesehatan. Meskipun why-nya itu mereka harus digging. Tapi dia udah tahu bahwa saya tidak suka. Saya tidak mau makan es krim. Es krim itu enak. Oke lah sesekali. Tapi dia tidak suka es krim. Padahal kita suka. Jadi kita mikir, oh iya ternyata kalori. Dia baca kalorinya tinggi lemaknya tinggi, gula larinya ke oke, gitu. So kebayang edukasi menjadi kunci dan itu harus diomongin. Jangan terus ya udah lu sekolah lu mikir kita di karya, enggak, kita harus omongin di dalam keluarga kita. Apa kebaikan plus minus atau tren ini yang terjadi. Nah, begitu kita di kantor karyawan BP dengan grade-nya, mikir grade itu bukan sekedar jargon, tapi harus dikejawantahkan dengan behavior, perilaku yang betul-betul grade. Bukan hanya untuk bisnis, tetapi juga untuk berproses dengan benar dan baik. Bukan hanya sekedar grade untuk compliance dengan good governance, tetapi juga grade di dalam berproses compliance terhadap lingkungan dan ketiga juga. Konteksnya ini. Betul. Maka kita juga harus didiskusikan di sini. Makanya ada podcast, ada enaknya kayak apa ya? Ada program buang sampah, recycle, reuse dan sebagainya. Kita kampanyekan, kita diskusikan dan kita kerjakan di sini. Cukup, tidak cukup.
maka kita harus turun ke lapangan dalam bentuk program CSR atau apapun namanya untuk bikin program yang simple, pengadaan sampah, tempat sampah misalkan. Tapi cukupkah kita kasih ke tempat sampah terus orang sadar? Tidak, harus ada edukasi yang menyertainya. Makanya 10 segi PKK itu waktu saya belajar waktu kecil dulu itu bagus untuk kita galakkan kembali. Betul. Bagaimana buang sampah, rumah sehat itu harus berjendela, bukan berarti harus mewah, berjendela, sirkulasi cukup, matahari masuk cukup. Disadarkan hal itu. Jadi dari keluarga kecil di perusahaan maupun ke society kita harus nutup. Kuncinya untuk membangkitkan kesadaran. Itu kan Indonesia 280 juta penduduk. Terus kalau sudah gitu apakah membuat kita excuses untuk tidak berbuat sesuatu? No. Enggak juga. We have to do something from now. Untuk kita, untuk keluarga kita, untuk company yang kita cintai dan untuk apa? Customer kita aja, petani mungkin atau apa itu yang rental company dan sebagainya untuk kesadaran hal ini. We have to do something. Kita harus melakukan sesuatu. Jangan terus ikut-ikutan, Pak. Gini kan. Enggak. Iya. Betul sih Pak. Artinya memang balik lagi kepedulian kita atas hal-hal ini juga sih Pak, yang memang akhirnya bisa mendasari kita mau untuk melakukan. Kan sadar akhirnya. Akhirnya sadar, betul. Yang Pak Arso ngomong tadi. Aware ya, benar sih Pak. Jadi dekat-dekat Pak Arso kita menjadi sadar. Oke. Kalau dari Pak Arso gimana Pak? Itu ya kita tinggal laksanakan apa yang semua yang dijalankan Pak Edi kan. Jadi ya kan memang kan dari individu. Memang sih benar sih, anak saya juga secara peduli lingkungan apa sih kayaknya sih udah lebih tinggi ya. Lebih tinggi ya. Mungkin itu produk dari apa sekolah-sekolah yang sekarang itu ya moga-moga semuanya juga sama itu. Tapi kan kalau balik ke kita lagi kan akhirnya kita kadang-kadang kita kan mundur, kadang-kadang kita perlu diedukasi lagi kan. Iya. Bukan kadang-kadang suruh belajar disiplin kan kita belajar lagi, udah tua belajar disiplin lagi. Tapi mau nggak mau kan itu harus kita lakukan. Betul. Ya kita secara company nanti ya kita bikin programnya tujuannya kan buat edukasi. Kemudian kita bikin program untuk sama-sama kan kalau kita lakukan bersama lebih enteng. Bangun community nanti di sela-sela itu kan. Sekarang udah mulai tuh dibuat community lari gitu. Betul. PPL lari. Nah, itu kan kita lagi bangun community aja yang bagus itu. Nanti bisa jadi kan nanti kalau gedung olahraganya sudah buka Pak ya. Kemarin udah semangat tuh Pak mau main badminton. Belum dibuka. Nah itu kita bangun community juga dari situ. Physical distancing. Ya, masih physical distancing. Jadi ya nanti kita akan mengarah ke sana supaya kita satu kan membangun kesadaran. Tapi kan kita untuk wujud nyatanya ya kita bangun community aja gitu kan. Biar fun kan. Betul. Karena kan kalau kita cekokin dengan kayak begini bisa jadi tadi cuman awareness-nya nggak muncul, tapi kalau kita langsung jalankan, bikin dengan fun itu kan bisa lebih enjoy ya Pak. Lebih enjoy lah. Kita bikin dengan program yang lebih enjoy aja. Biar nggak terlalu berat. Iya. Sama kalau terkait sama tadi penghijauan gitu Pak ya. Ada juga kan beberapa program kita berkaitan sama hidroponik misalnya. Jadi teman-teman karyawan itu diajak untuk menanam hidroponik dengan cara meskipun nggak punya lahan di rumah, tapi kita bisa loh tetap melakukan suatu upaya gitu ya untuk penghijauan di rumah dan juga hasil sayurannya bisa kita nikmati sendiri kan gitu ya. Salah satu contoh yang teman-teman TTA TOP lakukan di Kalimantan Tengah. Itu kan jauh dari mana-mana. Sedangkan kita harus close. Ini bagaimana kombinasi lingkungan, hidup kesehatan, CSR. Maka kita membina masyarakat sekitar, teman-teman di sana untuk bercocok tanam. Karena semua sayuran tuh berasalnya dari pulau lain, dari Surabaya dikirim dan sebagainya ya. Segernya kan berbeda. Akhirnya teman-teman TTA TOP itu membina masyarakat lokal di sana untuk bercocok tanam. Hasilnya dibeli siapa? Dibeli oleh catering yang masak untuk karyawan. Akhirnya apa? Ada siklus ekonomi di situ. Lagi di situ Pak. Ya kan? Ada siklus ekonomi, cocok tanamnya diajari, edukasi lagi. Harus yang nggak boleh pakai pestisida dan sebagainya. Kita tidak murni mengenai harus organik, enggak. Yang penting sehat, cara nanammu
dipanen, nggak ada uletnya, dibeli oleh catering, dimasak untuk karyawan. Masyarakat dapat income-nya, catering nggak perlu ongkos mahal jauh-jauh, resiko tinggi untuk beli material. Karyawan kita menjadi sehat karena sayurannya segar. Ini sedikit siklus contoh bagaimana kemanfaatan ekonomi, bisnis tadi, ilmu kesehatan, pembinaan lingkungan untuk social responsibility, dan lingkungan itu juga terkait jadi satu. Betul. Ini contoh sederhana. Kalau kita sadar yang tadi dikatakan, banyak hal yang kita bisa kerjakan. Asal kita buka mata hati dan mata pikiran kita dengan sadar. Makanya bicara mengenai great value, corporate culture atau culture-nya BP. Kuncinya apa? Edukasi. Edukasinya nggak bisa cukup sekali. Kenapa harus edukasi? Supaya ada perubahan perilaku. Perubahan perilaku itu bisa terjadi kan kalau kita sadar. Ya, untuk sadar kan ada dua nih, dijedokkan kepalanya dengan punishment. Iya, itu kan dia Pak. Law enforcement kan seperti dijedokkan kepalanya, lu gua panis lu. Kamu ngomong sembarangan di sini, nggak boleh ngomong jorok. Iya, panis gitu. Atau dengan itu, kamu sebaiknya begini. Oh iya, jadi dia sadar. Ada orang sadar karena melakukan kesalahan, ada orang sadar karena dia teredukasi, tanpa itu dia ngeliat contoh, oh ya itu enggak baik. Betul. Kita nggak perlu lakukan. Itu esensi. Oke Pak. Oke. Ini tampaknya mungkin nanti kita bisa lanjut lagi Pak, ngobrol kapan-kapan ya Pak ya, supaya bisa membahas topik ini lagi, atau malah ada topik-topik baru lagi nanti Pak yang bisa kita bahas, karena ini kalau udah ngobrol dengan Bapak ini luar biasa. Kalau ada request apa nih dari insan BP ya kan? Pengen ngobrol apa nih? Boleh juga. Bisa, betul sekali Pak. Sangat welcome lah. Karena dengan demikian kita itu asa-ase asuh sebetulnya. Dengan podcast ini sebetulnya asa-ase asuh. Kita saling mengasah. Saya belajar di Pak Arso. Pak Arso belajar mungkin dari saya belajar dari teman-teman semua. Asih karena kita pergunakan untuk sharing kepada teman-teman semua dengan rasa kasih sayang kita. Itu sebabnya asuh juga perlu, karena kita merangkul semuanya. Dan saya tidak merasakan sebagai bagian, saya Yuti, kamu enggak. Ya part of Yuti Group, ya part of Astra. Betul. Yang tujuan kita berprofesi ini adalah untuk membangun negeri yang kita cintai. Itu ajakan saya untuk generasi muda Bina Pertiwi atau seluruh karyawan-karyawati Bina Pertiwi dimanapun berada. Oke Bapak. Terima kasih banyak sekali Bapak atas sharingnya, atas semangatnya, dan juga ini akhirnya harapannya kita juga teman-teman tertular untuk semangat atas bagaimana kita punya peran yang secara nyata ya Pak ya. Sebenarnya kita bisa lakukan dari hal-hal kecil, tapi nanti pelan-pelan kita bisa menggerakkan kelompok kita komunitas kita, dan juga teman-teman di perusahaan kita, ataupun juga teman-teman di masyarakat atau keluarga kita di luar gitu ya, yang sekiranya juga tetap bisa peduli terhadap kelestarian lingkungan, yang sekiranya ini menjadi isu yang juga cukup gencar ya Pak ya, yang memang harus kita juga sudah mulai sadari saat ini. Dan pastinya untuk sustainability bumi yang lebih jangka panjang ya Pak ya, untuk anak cucu kita gitu kan ya, untuk generasi-generasi selanjutnya, yang mana kita tetap sama-sama bisa menikmati segala hal yang memang sekiranya bumi telah berikan gitu kan Pak kepada manusia secara tetap lebih baik lagi nanti. Amin. Begitu ya Pak ya. Oke, baiklah, terima kasih banyak Bapak atas sharingnya hari ini. Terima kasih kembali. Terima kasih banyak Pak Edi. Pak Arso dan teman-teman semua. Betul. Mohon maaf kalau dalam ungkapan saya terkesan menggurui atau ada salah. Mohon maaf, ini dalam konteks masih ketupatan lebih sedikit lagi, jadi mohon maaf lahir dan batin. Tidak ada niatan saya yang untuk menggurui teman-teman, tapi lebih kepada ajaan tulus ikhlas. Betul. Kita sebagai insan ahimse untuk bisa profesional dalam berpikir, profesional dalam bertindak, bukan hanya untuk diri kita tapi untuk company yang kita cintai, Bina Pertiwi dalam hal ini, dan juga untuk Indonesia yang kita banggakan, di mana kita mencari nafkah yang harus kita jaga untuk generasi mendatang, untuk anak cucu kita juga. Terima kasih kesempatannya, sukses untuk BP. Bapak, terima kasih banyak semua juga. Dimanapun berkarya. Oke, baik Bapak, terima kasih Pak Edi. Boleh tepuk tangan dulu mungkin untuk kita ya Pak ya hari ini ya. Thank you. Oke, baik. Oke, baik, terima kasih teman-teman atas hari ini ya. Jadi perlu dipahami bahwa bumi adalah rumah kita ya.
Jadi dalam berbagai cara itu kita bergantung pada bumi untuk eksistensi kita sebagai umat manusia. Perubahan yang paling simpel dan juga sederhana terhadap sistem bumi ini akan berdampak besar pada manusia dan juga peradabannya. Nah, oleh karena itu kita perlu menghargai bumi. Dan oleh karena itu pula kita menempatkan respect ya sebagai salah satu value yang ada di dalam budaya Great, di mana salah satu contoh perilaku yang mendukung di dalamnya adalah menjunjung tinggi kelestarian lingkungan hidup. Dan pastinya sebagai insan Yuti Group umumnya dan insan Bina Pertiwi pada khususnya, mari kita tunjukkan respect kita pada bumi dan mari jaga kelestariannya. Mulai dari hal kecil, sederhana, namun dilakukan secara konsisten dan hal ini tentu akan menjadi kontribusi yang tak ternilai bagi kelestarian rumah kita bersama ini. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Edi dan juga kepada Bapak Arso ya atas sharingnya Pak pada hari ini ya. Semoga ini bukan yang terakhir ya Pak. Jadi nanti kalau kita undang lagi gitu untuk tema-tema selanjutnya Pak Edi masih berkenan untuk hadir ya Pak ya. Amin. Oke, kalau begitu. Ya, jangan lupa tetap simak terus podcast-podcast kita yang akan tetap kita launch ya, dan jangan lupa di-like, di-subscribe dan tetap diinformasikan ke teman-teman yang lain. Oke, baiklah kalau gitu teman-teman. Sampai jumpa di podcast selanjutnya dan salam Great Podcast, Touching Your Mind. Bye-bye. Thank you semuanya. Touching Your Mind.